Suasana rumah sakit malam itu sangat mencekam. Seorang pria terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat seperti menahan sesuatu yang sangat menakutkan. Tiba-tiba ia memegang tangan perawat dengan kuat. Dengan suara terbata-bata ia berkata, Dia datang lagi, iparku, dia berdiri di sana." Perawat menoleh ke arah sudut kamar. Namun tidak ada siapa-siapa. Pria itu terus menunjuk ke arah yang sama dengan mata penuh ketakutan. Beberapa detik kemudian, monitor jantung berbunyi panjang. Pria itu meninggal dunia. Anehnya, sebelum menghembuskan napas terakhir, ia terus mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang merinding. "Maafkan aku yang bersalah." Tidak ada yang tahu maksudnya. Namun warga kampung yang mengenalnya tahu. Kematian pria itu bukan tanpa sebab. Semua bermula dari perbuatannya sendiri terhadap iparnya beberapa tahun sebelumnya. Malam itu suasana rumah sakit terasa sunyi dan menegangkan. Hujan turun pelan di luar jendela. Lampu di kamar rawat hanya menyala redup. Di atas ranjang terbaring seorang pria bernama Arman. Nafasnya terdengar berat. Dadanya naik turun dengan cepat seperti orang yang sedang ketakutan. Di sampingnya berdiri seorang perawat yang sedang memeriksa alat monitor jantung. Istri Arman, Lina, juga ada di sana. Wajahnya terlihat cemas sejak suaminya tiba di rumah sakit beberapa jam lalu. Tiba-tiba Arman membuka matanya lebar. Matanya langsung menatap ke arah sudut ruangan. Wajahnya berubah pucat seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tangannya langsung meraih lengan perawat dengan kuat. "Tolong, lihat ke sana." Suaranya pelan tapi penuh ketakutan. Perawat itu menoleh ke arah yang ditunjuk Arman. Sudut ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun Arman terus menatap ke arah yang sama. Dia datang lagi, dia berdiri di sana. Lina langsung mendekat ke ranjang. "Mas, siapa?" Arman tidak menjawab. Tubuhnya mulai gemetar. Nafasnya semakin tidak teratur. "Dia iparku, dia menatapku." Perawat dan Lina saling menatap dengan bingung. Mereka sama sekali tidak melihat siapapun. Arman terus menatap sudut kamar dengan mata yang penuh ketakutan. Dia tidak mau pergi. Tangannya bergetar sambil menunjuk ke arah tembok. Beberapa detik kemudian suara alat monitor jantung mulai berbunyi tidak stabil. Perawat langsung memanggil dokter. Namun sebelum dokter datang, Arman kembali berbicara dengan suara yang sangat pelan. "Maafkan aku." Matanya masih menatap ke arah yang sama. "Aku yang bersalah." Suara monitor jantung tiba-tiba berbunyi panjang. Lina langsung menangis histeris. Dokter dan perawat berusaha melakukan pertolongan. Namun beberapa menit kemudian dokter hanya menggeleng pelan. Arman dinyatakan meninggal dunia. Namun yang membuat Lina terus teringat adalah kata-kata terakhir suaminya. Tentang seseorang yang datang. Tentang seseorang yang berdiri di sudut ruangan. Dan tentang seseorang yang terus menatapnya sebelum ia meninggal. Orang yang disebut Arman malam itu adalah seseorang yang sebenarnya sudah lama tidak ada. Namanya Rina. Adik kandung Lina. Ipar Arman sendiri. Kematian Arman malam itu membuat banyak orang di desa membicarakan satu hal. Banyak yang percaya bahwa kematian itu bukan kebetulan. Karena beberapa tahun sebelumnya, ada sebuah kejadian yang tidak pernah dilupakan warga desa. Sebuah kejadian yang melibatkan Arman dan iparnya sendiri. Dan dari situlah semua masalah ini bermula. Beberapa tahun sebelum kematian Arman, kehidupan keluarga itu sebenarnya terlihat biasa saja. Arman tinggal bersama istrinya Lina di sebuah rumah yang cukup besar di pinggir desa. Rumah itu tidak terlalu mewah, tetapi cukup nyaman dibandingkan rumah warga lain di sekitar situ. Arman dikenal sebagai orang yang cukup berhasil berdagang bahan bangunan. Penghasilannya lumayan dan kehidupan mereka tergolong cukup. Lina sendiri dikenal sebagai wanita yang lembut dan tidak banyak bicara. Suatu sore Lina pulang dari rumah orang tuanya dengan wajah yang terlihat sedih. Di sampingnya berjalan seorang perempuan muda membawa tas kecil. Perempuan itu adalah Rina, adik kandung Lina. Beberapa minggu sebelumnya, kedua orang tua mereka meninggal dunia karena sakit. Sejak saat itu Rina tidak punya tempat tinggal lagi. Ia belum menikah dan selama ini tinggal bersama orang tuanya. Lina merasa tidak tega membiarkan adiknya hidup sendirian. Akhirnya ia meminta izin kepada Arman agar Rina tinggal bersama mereka untuk sementara waktu.
Awalnya Arman terlihat tidak terlalu setuju. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap Rina dari atas sampai bawah. Berapa lama dia mau tinggal di sini? Tanya Arman dengan nada datar. Lina mencoba menjawab dengan hati-hati. Cuma sampai dia bisa mandiri, Mas. Rina juga mau cari kerja. Rina hanya menunduk. Ia merasa tidak enak hati karena harus menumpang di rumah kakaknya. Arman akhirnya menghela napas panjang. Ya sudah. Tapi jangan sampai jadi beban di rumah ini. Lina langsung mengangguk. Ia merasa lega suaminya akhirnya mengizinkan. Hari-hari pertama Rina tinggal di rumah itu berjalan cukup tenang. Rina berusaha membantu semua pekerjaan rumah. Ia bangun paling pagi, menyapu halaman, mencuci piring, dan membantu memasak. Ia melakukan semua itu agar tidak dianggap merepotkan. Namun Arman tetap saja terlihat tidak suka dengan keberadaan iparnya. Beberapa kali ia mengeluh kepada Lina saat mereka sedang makan malam. Rumah ini jadi ramai sejak dia tinggal di sini. Lina hanya diam mendengarnya. Sebenarnya Rina bukan orang yang malas. Bahkan ia sedang berusaha mencari pekerjaan di kota terdekat. Namun belum ada yang menerima. Suatu malam saat Rina sedang mencuci piring di dapur, ia tidak sengaja mendengar percakapan Arman dan Lina di ruang tengah. Suara Arman terdengar cukup jelas. Kamu terlalu baik sama adikmu. Lina menjawab pelan. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Arman menghela napas panjang. Tapi jangan sampai dia selamanya tinggal di rumah kita. Rina berhenti mencuci piring. Tangannya terasa dingin. Ia berdiri diam cukup lama sambil menahan perasaan. Sejak malam itu Rina semakin berusaha keras membantu semua pekerjaan di rumah. Ia tidak ingin membuat kakaknya mendapat masalah dengan suaminya. Namun keadaan justru mulai berubah beberapa minggu kemudian. Suatu hari datang kabar tentang tanah peninggalan orang tua Lina dan Rina yang berada di desa sebelah. Tanah itu cukup luas dan banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Kabar itu membuat Arman mulai menunjukkan sikap yang berbeda kepada Rina. Awalnya tidak ada yang menyadari perubahan itu. Namun dari situlah semua masalah besar mulai perlahan muncul. Kabar tentang tanah warisan itu cepat sekali menyebar di keluarga Lina. Tanah itu berada di desa sebelah dan sudah lama tidak diurus sejak orang tua mereka meninggal. Beberapa orang bahkan sudah datang untuk menanyakan apakah tanah itu akan dijual. Suatu malam Lina membicarakan hal itu kepada Arman saat mereka sedang duduk di ruang tamu. Ada orang yang mau beli tanah peninggalan bapak sama ibu, kata Lina pelan. Arman yang sedang memainkan ponselnya langsung mengangkat kepala. Tanah yang di desa sebelah itu? Lina mengangguk. Iya. Katanya harganya lumayan tinggi. Arman langsung terlihat tertarik. Ia duduk lebih tegak dan mulai bertanya banyak hal. Kalau dijual, uangnya dapat berapa? Lina menjelaskan bahwa tanah itu cukup luas dan kemungkinan hasil penjualannya bisa sangat besar. Namun tanah itu bukan hanya miliknya saja. Tanah itu adalah milik Lina dan Rina berdua. Arman terdiam beberapa saat. Matanya terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu harus ada tanda tangan Rina juga, kata Arman akhirnya. Lina mengangguk. Iya. Karena memang haknya juga ada. Beberapa hari kemudian Arman mulai sering berbicara dengan Rina. Sikapnya yang biasanya dingin tiba-tiba berubah lebih ramah. Suatu sore Arman duduk bersama Rina di teras rumah. Rina, kamu tahu kan tentang tanah peninggalan orang tua kalian? Rina mengangguk pelan. Iya, Mas. Arman tersenyum tipis. Itu tanah kalau dijual uangnya bisa dipakai buat masa depan. Rina tidak terlalu memikirkan soal uang. Ia hanya menjawab sederhana. Kalau memang perlu dijual ya tidak apa-apa. Arman langsung melanjutkan pembicaraan. Kalau kamu setuju, nanti tanda tangan saja supaya cepat diurus. Rina tidak merasa curiga. Ia percaya kepada kakaknya dan juga kepada Arman. Beberapa hari kemudian seorang petugas datang membawa beberapa dokumen. Rina diminta menandatangani beberapa kertas. Ia sempat bertanya pelan kepada Lina. Kak, ini benar buat penjualan tanah ya? Lina mengangguk. Iya. Supaya cepat selesai. Tanpa banyak berpikir,
Rina akhirnya menandatangani semua dokumen itu. Beberapa minggu kemudian tanah itu benar-benar terjual. Uangnya ditransfer dalam jumlah yang cukup besar. Namun sejak uang itu diterima, sikap Arman mulai berubah lagi. Ia mulai terlihat semakin dingin kepada Rina. Bahkan kadang ia berbicara dengan nada yang kasar. Suatu malam saat mereka sedang makan, Arman tiba-tiba berkata dengan nada kesal. "Kamu seharusnya juga berusaha cari kerja." Rina yang sedang makan langsung berhenti. "Iya, Mas. Saya masih cari." Arman meletakkan sendoknya dengan keras. "Jangan cuma tinggal di rumah saja." Lina mencoba menenangkan suasana. Dia sudah cari kerja. Namun Arman tetap terlihat tidak puas. Sejak malam itu suasana rumah mulai terasa tidak nyaman bagi Rina. Ia tetap membantu semua pekerjaan rumah, tetapi sikap Arman semakin sering berubah. Yang tidak diketahui Rina adalah satu hal. Uang hasil penjualan tanah yang seharusnya menjadi hak mereka berdua ternyata tidak pernah dibagi. Semua uang itu sudah dipegang oleh Arman. Dan keputusan itulah yang perlahan membawa masalah yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah penjualan tanah itu terasa semakin tidak nyaman bagi Rina. Sikap Arman berubah jauh berbeda dibanding sebelumnya. Jika dulu ia hanya terlihat tidak suka, sekarang ia sering berbicara dengan nada keras. Rina tetap berusaha sabar. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk membersihkan rumah. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian, dan membantu Lina memasak. Ia melakukan semua itu tanpa pernah mengeluh. Namun Arman tetap saja terlihat tidak puas. Suatu sore Arman pulang dari luar rumah dengan wajah yang terlihat kesal. Ia langsung duduk di ruang tengah dan memanggil Lina dengan suara keras. "Lina, sini sebentar." Lina yang sedang di dapur segera datang. "Ada apa, Mas?" Arman terlihat marah. Rumah ini jadi seperti tempat penampungan. Lina terlihat bingung. "Maksudnya?" Arman menunjuk ke arah dapur tempat Rina sedang mencuci piring. "Adikmu itu sampai kapan tinggal di sini?" Lina mencoba menjawab dengan hati-hati. "Dia masih cari kerja, Mas." Namun Arman malah berdiri dengan wajah semakin kesal. "Sudah berbulan-bulan. Masa tidak dapat kerja juga?" Suara Arman cukup keras hingga terdengar sampai dapur. Rina menghentikan kegiatannya. Ia berdiri diam sambil mendengarkan. Lina mencoba menenangkan suaminya. Kasih dia waktu sedikit lagi. Namun Arman tidak mau mendengar. Dia sudah tanda tangan jual tanah itu. Uangnya juga sudah selesai urusannya. Lina langsung terdiam. Arman melanjutkan dengan suara dingin. Sekarang dia harus hidup sendiri. Malam itu suasana rumah menjadi sangat tegang. Hujan mulai turun deras di luar rumah. Rina duduk diam di kamar kecil yang ia tempati. Ia sebenarnya sudah mendengar sebagian percakapan tadi. Beberapa saat kemudian pintu kamarnya diketuk keras. Arman berdiri di depan pintu. "Rina, keluar." Rina perlahan keluar dari kamar. Arman menatapnya tanpa senyum. "Kamu harus pergi dari rumah ini." Rina terlihat kaget. "Mas, saya belum punya tempat." Namun Arman tetap berdiri dengan wajah dingin. "Itu bukan urusan saya." Lina terlihat sangat sedih melihat keadaan itu. "Mas, jangan sekarang. Hujan deras." Namun Arman tetap keras. Semakin lama dia di sini, semakin jadi masalah. Rina menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia kembali ke kamar dan mengambil tas kecil yang dulu ia bawa saat pertama datang ke rumah itu. Tidak banyak barang yang ia miliki. Ketika Rina keluar dari rumah, hujan turun sangat deras. Jalanan di depan rumah terlihat gelap. Lina mencoba menahan tangisnya. "Rina, hati-hati." Rina hanya mengangguk pelan. Ia berjalan keluar halaman rumah dengan langkah pelan. Tubuhnya basah karena hujan. Arman hanya berdiri di pintu tanpa mengatakan apa-apa. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu merasa kasihan. Mereka melihat Rina berjalan menjauh sendirian di tengah hujan malam. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi malam itu. Namun keesokan paginya, sebuah kabar mengejutkan mulai menyebar di desa.
Kabar tentang seorang perempuan yang ditemukan di dekat sungai. Dan kabar itu membuat banyak orang mulai membicarakan nama Rina. Pagi itu desa masih diselimuti udara dingin setelah hujan deras semalam. Beberapa warga yang biasa pergi ke kebun melewati jalan dekat sungai seperti biasa. Namun pagi itu suasana tiba-tiba berubah. Seorang warga yang sedang berjalan di tepi sungai berhenti mendadak. Ia melihat sesuatu di antara semak dekat air. Awalnya ia mengira hanya tumpukan kain yang terbawa arus. Namun ketika ia mendekat, tubuhnya langsung kaku. Di sana terbaring seorang perempuan dengan pakaian yang masih basah. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Warga itu langsung berteriak memanggil orang lain. Beberapa orang segera berdatangan. Mereka mencoba melihat lebih dekat siapa perempuan itu. Dan tidak lama kemudian salah satu dari mereka mengenali wajahnya. Itu Rina. Nama itu langsung membuat suasana menjadi gempar. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga segera pergi ke rumah Arman untuk memberitahu kabar tersebut. Saat itu Arman sedang duduk di ruang tamu. Lina berada di dapur menyiapkan sarapan. Tiba-tiba beberapa tetangga datang dengan wajah serius. "Men, kamu harus ikut ke sungai." Arman terlihat bingung. "Ada apa?" Salah satu warga menjawab pelan. "Ada perempuan ditemukan di sana." Arman masih belum mengerti. Namun ketika salah satu warga menyebut nama Rina, Lina yang mendengar dari dapur langsung menjatuhkan sendok yang ia pegang. Wajah Lina langsung pucat. Arman dan Lina akhirnya pergi ke tepi sungai bersama beberapa warga lain. Ketika sampai di sana, tubuh Rina sudah ditutup dengan kain oleh warga. Lina langsung menangis keras saat melihat wajah adiknya. Ia memeluk tubuh Rina yang sudah dingin. "Rina, bangun." Tangis Lina membuat suasana di sekitar sungai menjadi sangat sedih. Beberapa warga menundukkan kepala. Mereka ingat bagaimana Rina berjalan sendirian di tengah hujan malam sebelumnya. Sementara itu Arman hanya berdiri tidak jauh dari situ. Wajahnya terlihat kaku. Ia tidak banyak bicara. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Mereka tahu Rina baru saja diusir dari rumah Arman malam sebelumnya. Namun tidak ada yang berani mengatakan apa-apa secara langsung. Setelah kejadian itu, pemakaman Rina dilakukan dengan sederhana. Banyak warga datang karena merasa kasihan dengan nasibnya. Lina terus menangis selama pemakaman berlangsung. Sementara Arman tetap terlihat dingin. Ia lebih banyak diam tanpa menunjukkan banyak perasaan. Hari-hari setelah pemakaman itu kembali berjalan seperti biasa di desa. Namun sejak saat itu, beberapa orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Arman mulai terlihat sering gelisah. Beberapa malam ia terlihat duduk sendirian di teras rumah sampai larut malam. Kadang ia seperti mendengar sesuatu lalu menoleh ke arah halaman rumah yang gelap. Awalnya Lina tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun suatu malam, Arman tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Lina yang kaget langsung bertanya, "Mas, kenapa?" Arman hanya menatap kosong ke depan. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Aku tadi melihat Rina." Lina langsung terdiam. Arman menelan ludah dengan wajah pucat. Dia berdiri di depan rumah. Dan sejak malam itu, kejadian-kejadian yang semakin aneh mulai terjadi di rumah tersebut. Sejak malam ketika Arman mengatakan melihat Rina di depan rumah, kehidupannya mulai berubah. Awalnya Lina mengira suaminya hanya bermimpi buruk karena merasa bersalah. Namun kejadian aneh itu ternyata tidak berhenti. Beberapa malam kemudian Arman kembali terbangun dari tidurnya dengan napas berat. Ia langsung duduk di atas ranjang sambil menatap pintu kamar. Lina yang terbangun ikut melihat ke arah pintu. "Mas, kenapa lagi?" Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu kamar yang tertutup. Tadi ada yang berdiri di situ. Lina mencoba menenangkan suaminya. Mungkin cuma mimpi. Namun Arman menggeleng pelan. Bukan mimpi. Sejak saat itu Arman semakin sering terlihat gelisah. Ia jarang tidur nyenyak. Setiap malam ia seperti selalu mendengar sesuatu di sekitar rumah. Suatu malam Arman sedang duduk sendirian di ruang tamu. Lina sudah tidur lebih dulu di kamar. Lampu ruang tamu hanya menyala satu. Suasana rumah sangat sepi.
Tiba-tiba Arman mendengar suara langkah pelan dari arah dapur. Ia langsung menoleh. Siapa di situ? Tidak ada jawaban. Arman berdiri dan berjalan pelan menuju dapur. Namun ketika sampai di sana, dapur terlihat kosong. Ia kembali ke ruang tamu dengan perasaan tidak nyaman. Saat ia duduk kembali di kursi, ia mendengar suara lain dari halaman rumah. Seperti suara seseorang berjalan di tanah basah. Arman membuka pintu perlahan dan melihat keluar. Halaman rumah terlihat gelap. Tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba angin bertiup pelan membuat daun pohon bergerak. Arman merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Ia segera menutup pintu dan masuk kembali ke dalam rumah. Sejak malam itu kesehatan Arman mulai menurun. Tubuhnya sering terasa lemas tanpa sebab yang jelas. Ia juga sering terlihat pucat. Lina mulai khawatir dengan keadaan suaminya. "Mas, mungkin kamu kecapean. Istirahat saja." Namun Arman hanya diam. Beberapa hari kemudian kejadian yang lebih aneh terjadi. Saat Arman sedang duduk di ruang makan pada malam hari, ia tiba-tiba membeku. Matanya menatap lurus ke arah dapur. Lina yang melihat itu langsung bertanya, "Ada apa?" Arman berbicara dengan suara pelan. "Dia di situ." Lina menoleh ke arah dapur. Namun dapur itu kosong. Arman masih terus menatap ke arah yang sama. Wajahnya basah, pakaiannya juga basah. Tubuh Arman mulai gemetar. Lina merasa takut mendengar perkataan suaminya. Namun Arman tetap menatap ke arah dapur dengan wajah pucat. "Dia menatapku." Setelah kejadian itu Arman semakin sering sakit. Nafasnya kadang terasa sesak dan tubuhnya cepat lelah. Beberapa minggu kemudian kondisinya semakin parah. Suatu malam Arman tiba-tiba jatuh di ruang tamu sambil memegang dadanya. Lina panik dan segera meminta bantuan tetangga. Malam itu juga Arman langsung dibawa ke rumah sakit. Namun sejak berada di rumah sakit, Arman terus terlihat ketakutan. Ia sering menatap ke sudut ruangan seperti melihat seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan malam itulah yang akhirnya membawa Arman ke saat-saat terakhir dalam hidupnya. Malam di rumah sakit itu terasa sangat panjang bagi Lina. Ia duduk di samping ranjang Arman dengan wajah penuh kecemasan. Nafas suaminya terdengar berat sejak tadi. Dokter sudah memeriksa Arman dan mengatakan kondisinya sangat lemah. Lina hanya bisa menunggu sambil memegang tangan suaminya. Beberapa saat kemudian Arman mulai gelisah. Matanya bergerak pelan lalu terbuka. Ia langsung menatap ke arah sudut ruangan. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Tangannya mencengkeram spray ranjang dengan kuat. Lina langsung mendekat. "Mas, kamu kenapa?" Arman tidak menjawab. Matanya tetap menatap ke arah yang sama. Beberapa detik kemudian ia mulai menunjuk ke sudut kamar dengan tangan gemetar. "Dia datang lagi." Suara Arman terdengar sangat pelan namun penuh ketakutan. Lina langsung menoleh ke arah yang ditunjuk suaminya. Namun sudut ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Arman semakin panik. "Itu dia berdiri di sana." Perawat yang berjaga di kamar ikut melihat ke arah yang sama. Namun ia juga tidak melihat apa-apa. Arman terus menatap dengan wajah pucat. Wajahnya basah, pakaiannya juga. Nafas Arman semakin cepat. "Dia menatapku." Lina mulai menangis. "Mas, tidak ada siapa-siapa di sana." Namun Arman menggeleng lemah. "Aku tahu dia, itu Rina." Nama itu membuat Lina langsung terdiam. Arman menelan ludah dengan susah payah. Matanya tidak pernah lepas dari sudut kamar. Dia bilang, "Waktuku sudah habis." Suara alat monitor jantung mulai berbunyi tidak stabil. Perawat segera memanggil dokter. Namun Arman masih berbicara dengan suara yang semakin lemah. "Maafkan aku." Air mata keluar dari sudut matanya. "Aku yang salah." Beberapa detik kemudian suara monitor jantung berbunyi panjang. Dokter dan perawat mencoba melakukan pertolongan. Namun setelah beberapa menit dokter akhirnya menghentikan usahanya. Dokter hanya menatap Lina dengan wajah serius. Arman dinyatakan meninggal dunia malam itu. Lina menangis di samping ranjang suaminya. Kata-kata terakhir Arman terus terngiang di kepalanya. Tentang Rina. Tentang kesalahan yang tidak pernah diperbaiki. Kabar kematian Arman segera sampai ke desa.
Banyak warga yang mengingat kejadian beberapa tahun lalu saat Rina diusir dari rumah itu di tengah hujan. Sebagian warga percaya bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Keserakahan dan perlakuan tidak adil kepada keluarga sendiri akhirnya membawa akibat yang tidak pernah diduga. Harta yang dulu begitu diperebutkan akhirnya tidak bisa menyelamatkan apapun. Banyak orang di desa kemudian menjadikan kisah itu sebagai pelajaran. Bahwa memperlakukan orang lain dengan kejam, apalagi kepada keluarga sendiri, bisa membawa penyesalan yang datang terlambat. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari akibat perbuatannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian.